Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, Anda kembali menyaksikan program Gorontalo Menyapa bersama saya Sela Koni, dan hari ini kita akan membahas tentang pencegahan stunting dari kelurahan. Stunting ini merupakan isu yang sangat penting pemirsa, karena ini merupakan salah satu program yang juga terus digalakkan oleh pemerintah untuk bisa dicegah dan bahkan angkanya ini bisa terus ditekan. Nah, untuk membahas perihal stunting ini tentu saja kita harus mulai dari level atau tingkat paling bawah, yaitu kelurahan. Nah, untuk itu sudah bersama saya beberapa narasumber. Yang pertama ada Bapak Rashid Patamani SHMH. Beliau merupakan lurah dari Tenilo ya, atau lurah Tenilo. Assalamualaikum warahmatullahi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya juga hadir bersama saya pemirsa ada Bapak Agus Imran SPD. Beliau merupakan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tenilo. Halo Bapak. Yes. Ya, salam sehat Bapak ya. Alhamdulillah. Ya, baik. Dan selanjutnya pemirsa telah hadir pula bersama saya Ibu Sunaria. Beliau merupakan petugas gizi dari Puskesmas Limboto. Halo Ibu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan baik pemirsa, perihal stunting, saya langsung saja ke Bapak Lurah ya. Nah, sebagaimana yang saya sampaikan tadi Bapak bahwa pencegahan stunting dari kelurahan. Sebelumnya saya penasaran Bapak, di Kelurahan Tenilo sendiri, adakah masyarakat yang terindikasi stunting? Ada, kalau untuk di Kelurahan Tenilo itu ada beberapa balita yang terdampak stunting tersebut. Ada sekitar 13 orang untuk tahun ini. Untuk pencegahannya alhamdulillah kita sementara melakukan semacam edukasi terhadap masyarakat itu sendiri. Nah, baik, untuk perihal stunting sendiri, masyarakat Tenilo ada 13 Bapak. Yeah. Nah, dari pihak kelurahan sendiri apakah sudah mendata secara sepenuhnya Bapak siapa saja yang terkena stunting? Ya, alhamdulillah kita di Kelurahan Tenilo sudah mendata dan rata-rata balita. Kita data itu dari 5 lingkungan yang ada di Kelurahan Tenilo itu memang ada, tapi masing-masing lingkungan itu ada yang mungkin 2, ada yang 3, tidak menentu. Dari 13 itu di semua lingkungan ada. Baik. Nah, saya ke Pak Agus sebagai Ketua LPM ya, atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Bapak melihat kasus stunting yang ada di Kelurahan Tenilo, apakah masyarakat sudah cukup memahami perihal stunting ini Bapak? Ya, untuk mengenai masalah stunting ini di Kelurahan Tenilo, saya sebagai Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, tentunya yang pertama yang saya lakukan itu kolaborasi dengan pemerintah. Kemudian menghimbau kepada warga masyarakat apabila ada kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan khususnya dari Puskesmas Limboto mengenai stunting ini perlu kita hadiri dan perlu kita supaya kegiatan itu tidak lain tujuannya atau misinya untuk mengurangi stunting yang ada di Kelurahan Tenilo ini. Baik Bapak. Nah, selanjutnya saya ke Ibu Sunaria. Ini Bu, perihal stunting. Tadi sudah disampaikan bahwa masyarakat sudah cukup memahami. Tapi mungkin beberapa ada pemirsa di rumah yang menyaksikan tayangan ini belum secara utuh memahami apa itu stunting. Bisa dijelaskan Bu sedikit stunting itu apa? Gagal pertumbuhan pada anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Nah, tadi disampaikan bahwa di Kelurahan Tenilo ada 13 balita Ibu yang terindikasi stunting. Kenapa hal ini bisa terjadi kepada balita? Mungkin karena ibunya sering tidak membawa anak ke posyandu. Misalnya mereka sudah diimunisasi 2 tahun, baru mereka pikirannya sudah terimunisasi, sudah lengkap. Jadi mereka tidak memperdulikan lagi berat badan atau tinggi badan mereka. Padahal berat badan dengan tinggi badan mereka itu sangat penting untuk pencegahan stunting. Baik, Ibu, kalau stunting sendiri, apakah hanya dialami ketika balita tersebut sudah lahir, atau justru hal ini dipicu dari sejak kehamilan? Sebenarnya kalau sejak kehamilan harus
sudah mengenal HPK itu hari kehidupan 1000 hari itu. Tapi biasanya juga ibu itu kan ibu hamil itu mengalami kekurangan energi kronis, kurang makan begitu. Jadi harus dipicu, harus diberi pengetahuan dan edukasi supaya bayi yang di dalam kandungan itu sehat sampai lahir. Jadi boleh dikatakan Ibu ya bahwa stunting ini bukan hanya terjadi ketika balita tersebut sudah lahir, tapi penyebabnya juga bisa jadi ketika Dari janin. dalam janin ya, atau masih dalam kandungan ya, seperti itu. Baik, saya kembali ke Pak Lurah. Terkait dengan 13 kasus Pak yang ditemukan, apa yang kelurahan lakukan? Baik, alhamdulillah untuk angka penekanan dan penurunan angka stunting yang khususnya di Kelurahan Tenilo itu kami punya program. Jadi di kelurahan itu kami punya program Hening namanya, hajatan penurunan penekanan angka stunting. Artinya bahwa setiap ada hajatan, saya menghimbau kepada kepala-kepala lingkungan. Kalau di desa namanya kadus, kalau di kelurahan namanya kepala lingkungan. Itu setiap ada hajatan agar supaya semua balita atau ibu yang kena dampak stunting itu diundang ke pesta tersebut, hajatan tersebut. Baik itu pesta pernikahan, sunatan, maupun pembeatan, tanan atau mandi lemon atau lihul limu kalau bahasa Gorontalo. Itu kita menghimbau kepada kepala-kepala lingkungan untuk mengundang karena mungkin menurut kita secara ekonomis yang lemah bahwa di hajatan-hajatan itu ada makanan-makanan yang bergizi sehingga penurunan angka stunting itu bisa ditekan. Baik Pak. Nah itu kan difokuskan kepada ibu atau orang tua sekiranya Pak ya. Lalu kepada bayi seperti apa Pak? Kalau kepada bayi kita ada semacam anggaran yang memang dianggarkan di kelurahan itu sendiri. Setiap ada posyandu, setiap bulan itu ada 2 tempat untuk Kelurahan Tenilo ini kita buat di Kelurahan Tenilo, kemudian 1 posnya lagi di lingkungan 5. Nah di situ kami memberikan tambahan asupan gizi bersama dari pihak puskes. Kemudian kami juga menganggarkan setiap tahun itu untuk setiap kali ada posyandu itu kami menganggarkan anggarannya itu kami pihak ketigakan. Jadi pihak ketiga yang mengelola terkait dengan anggaran untuk penurunan angka stunting itu sendiri. Baik, saya ke Pak Agus. Ya, siap. Tentu saja program yang dilakukan oleh kelurahan ini juga semata sebagai upaya untuk menekan angka stunting itu sendiri. Dari masyarakat Pak, seperti apa respon terhadap program ini? Ya, untuk masyarakat yaitu respon untuk tentang kegiatan stunting ini yang jelas mereka mendukung sepenuhnya dan merasa bangga dengan kegiatan stunting ini supaya kegiatan atau kesehatan kurangnya gizi bahwa di masyarakat itu stunting boleh dikata yang lain bukannya belum memahami, mungkin sosialisasinya nanti tahun-tahun ini lebih padat lagi. Apa itu stunting? Yang jelas setelah disampaikan oleh ibu dari Puskesmas Limboto bahwa stunting itu yang pertama yaitu pertumbuhan anak itu lamban. Disebabkan oleh apa? Tentunya kurangnya gizi atau nutrisi. Kalau kita. Nah, itu adalah respon masyarakat selalu hadir dalam misalnya pemahaman-pemahaman atau ada sosialisasi tentang stunting ini, mereka selalu respon hadir di tempat-tempat ada kegiatan. Baik Pak. Nah Ibu Sunaria, tadi sempat dibahas sama Pak Lurah tentang bagaimana program Hening itu digalakan di kelurahan ini. Nah ini dengan menghadirkan orang-orang yang terindikasi stunting, baik itu ibu ataupun juga mungkin balita atau bayi.
dengan menikmati ataupun mencicipi makanan-makanan yang disediakan di setiap hajatan tersebut, benar Pak ya. Nah sebenarnya kalau kita bicara soal makanan sendiri Ibu, makanan seperti apa yang ideal untuk dikonsumsi baik itu oleh ibu ataupun juga oleh bayi atau balita? Makanan 4 sehat 5 sempurna. Iya. Seperti nasi, lauk nabati, lauk hewani, buah. Itu yang bagus dengan susu. Ya, itu ke orang tuanya, Anak. ke anaknya juga seperti itu. Berarti sama Bu ya, Iya. 4 sehat 5 sempurna itu berlaku baik untuk ibu. Anak dengan anak, ibu dengan anak. Iya. Nah kalau Cuma porsinya yang beda ibu. nah porsinya bisa dijelasin Bu seperti apa? Porsinya itu lebih porsinya? banyak ibunya daripada anak. Oke, jadi kira-kira ada takaran gram-gramnya tersendiri Kak Ibu? Biasanya kalau anak-anak nasinya boleh 100 gram. Baik, baik. Nah itu kalau dari segi makanan, kalau bayi kan belum bisa makan Bu ya. Nah itu kira-kira dari segi susunya mungkin adakah persyaratan-persyaratan tersendiri dari susunya sendiri? Kalau susu ASI atau susu bayi berapa bulan dulu ini? Yang Di bawah mungkin 6 dari bulan. lahir atau Kalau di bawah 6 bulan, kalau dia ASI, itu kan ibunya langsung menetes setiap 2 jam harus ditetes. Sama dengan memberikan susu yang di botol, harus dikasih bersih dulu botolnya, maksudnya direndam, di apa, semuanya harus steril, baru setiap 2 jam harus dikasih susu, iya, baik. formula. Pak, ini kan disampaikan tadi ada 5 lingkungan Pak di Ya. Kelurahan Tenilo. Dan untuk upaya pencegahan stuntingnya ini dengan program hening ya, yaitu undangan berupa hajatan-hajatan. Namun kan Pak ini ada yang pasti terkendala oleh jarak atau mungkin tempat hajatan dari tempat tinggal dari orang-orang yang terindikasi stunting itu mungkin lumayan jauh. Dari pihak kelurahan seperti apa Pak menyikapinya? Ya, jadi gini, setiap ada hajatan, misalnya hajatan itu di lingkungan satu. Nah, kita prioritaskan kira-kira yang berdampak stunting di lingkungan satu itu yang kita undang. Atau yang dekat dari situ ada lingkungan 2. Ya, kalau kita lihat untuk Kelurahan Tenilo ini dari lingkungan 1 sampai lingkungan 4 ini berdekatan semua. Hanya lingkungan 5 saja yang agak jauh. Agak jauh. Sehingga kita sangat memprioritaskan dan ini kita selalu sampaikan kepada kepala-kepala lingkungan. Kita menghimbau kepada mereka agar supaya tidak bisa melupakan orang-orang yang berdampak stunting itu, baik ibunya maupun balitanya, untuk didatangkan ke hajatan itu. Karena bagi kita banyak ya kira-kira nutrisi-nutrisi di sana, ada telurnya, ada mungkin apa namanya tili ayah kalau bahasa Gorontalonya, ada juga nasi kuning dan lain buahnya dan lain sebagainya. Mungkin ini bisa menambah nutrisi buat balita-balita atau ibu balita yang mungkin berdampak stunting itu tersebut. Baik Pak. Jadi apakah setiap kepala lingkungan ini memegang nama-nama yang terindikasi stunting? Iya, wilayahnya masing-masing? iya, pasti kita sudah berikan supaya mereka memprioritaskan itu. Jadi biar kita di samping para undangan lain, nah itu yang harus kita prioritaskan kira-kira. Baik, terima kasih. Saya selanjutnya ke Pak Agus Pak. Ya, siap. Tentu untuk pelaksanaan satu program sendiri ada berbagai macam respon dari masyarakat. Ya. Terkait program hening ini Pak ya, dengan hajatan-hajatan seperti itu ataupun juga program-program edukasi lain yang digalakan oleh pihak kelurahan. Dari masyarakat Pak, apakah ada penolakan atau justru mereka secara sukarela bekerja sama seluruhnya? Nah, ini kalau mengenai ada kegiatan yang telah dibuat oleh Pak Lurah, kerjasama dengan aparatnya, bukan hanya aparat kelurahan, bahkan kerjasama berkolaborasi dengan lembaga yang ada. Jadi yang jelas masyarakat itu sangat respon, bukan menolak, tidak ada kata menolak. Malah mereka merasa bangga dengan kegiatan yang Pak Lurah bikin ini, tidak lain untuk menurunkan stunting itu sendiri. Nah, ini adalah satu inovasi yang dibuat oleh pemerintah dan selalu berkolaborasi dengan mitranya, lembaga pemberdayaan masyarakat. Pak Lurah tidak membuat kegiatan itu dengan sendiri, didukung oleh masyarakat, terutama lembaga pemberdayaan masyarakat. Baik sekali. Dan pemirsa, perbincangan menarik ini masih akan terus berlanjut. Untuk itu tetaplah bersama kami di program Gorontalo Menyapa.
Baik pemirsa, Anda kembali untuk program Gorontalo Menyapa dan kita masih membahas tentang pencegahan stunting dari kelurahan, khususnya di Kelurahan Tenilo. Nah, saya ke Ibu Sunaria. Ibu sebagai petugas gizi dari Puskesmas Limboto, tentu saja wilayahnya itu lebih luas ya Bu, tidak saja di Kelurahan Tenilo, tapi pasti juga sampai ke kelurahan-kelurahan yang lain. Tantangan yang sering kali Ibu hadapi di lapangan seperti apa Ibu? Jarak tempuh misalnya ke Malahu, baru kendaraan yang mau digunakan dengan masyarakatnya juga menghadirkan masyarakat yang jarak tempuhnya jauh sangat sulit juga. Jadi kami petugas yang harus mendatangi mereka rumahnya. Iya. Nah, kemudian apakah ada keluhan-keluhan dari masyarakat Ibu, misalnya apa yang seringkali mengganggu atau mereka hadapi ketika dalam masa kehamilan ataupun juga masa menyusui? Biasanya mereka menyusui itu tidak mau keluar air ASI-nya, tidak, katanya usianya sudah lanjut, jadi mereka harus menggunakan susu formula. Nah, dari Ibu seperti apa itu memberikan tips kepada mereka? Kalau dari petugas harus memaksakan, maksudnya harus bisa mengeluarkan ASI. Kan selama adik menyusu, kan menyedot, pasti ASI itu akan keluar. Tidak mungkin ASI itu tidak mau keluar. Harus setiap hari dilatih, insya Allah pasti akan keluar itu. Baik. Saya yakin. Iya. Nah, Pak, ini terkait pencegahan stunting. Tadi sudah Ibu sampaikan juga bahwa jarak tempuh yang lumayan jauh itu jadi salah satu kendala mereka. Kalau di Kelurahan Tenilo sendiri Pak, Bapak memonitoring wilayah ini terutama untuk pencegahan stunting sendiri seperti apa Pak? Jadi kalau kita dalam rangka memonitoring itu kita monitoring setiap ada kegiatan posyandu. Kemudian kita sering meminta masukan dari setiap kepala-kepala lingkungan yang di setiap lingkungan itu apakah ada tidak laporan ke mereka terkait dengan balita ataupun ibu yang mungkin punya dampak stunting. Juga kita sering meminta juga dari pihak puskesmas itu sendiri. Kalau misalnya ada, ini yang harus kita sampaikan dan kita berikan edukasi terhadap masyarakat, baik itu di tiap-tiap pertemuan, apakah itu ada kuliah ba'da subuhnya atau mungkin di hajatan kita diberikan kesempatan untuk menyampaikan himbauan ataupun arahan, nah itu yang kita sampaikan. Baik Pak. Nah Pak Agus sendiri ini LPM perannya mewadahi masyarakat, benar Pak ya? Ya. Adakah juga sampai kepada Bapak keluhan-keluhan berkaitan dengan entah itu gaya hidup yang sedang dijalani oleh masyarakat atau juga secara spesifik ke stunting ini? Ya, untuk informasi dari masyarakat itu yang pertama yang mereka tahu, masyarakat tahu itu bukan Pak Lurahnya, adalah ketua lembaganya itu. Karena fungsi atau peran dari LPM itu menerima seluruh aspirasi masyarakat. Bukan hanya mengenai stunting, semua keluhan itu melalui lembaga. Kemudian lembaga secara respon menyampaikan atau menjembatani kepada pemerintah. Ini untuk menyampaikan kegiatan itu dan kita mencari atau berkolaborasi untuk menantang atau bagaimana hambatan-hambatan kendala ini yang dialami oleh pemerintah, kita sama-sama menyelesaikannya, mencari solusi, jalan keluarnya. Baik Pak, jadi sejauh ini masyarakat cukup kooperatif Pak ya, dengan apa saja yang dilakukan oleh pemerintah kelurahan, khususnya untuk perbaikan dari masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat itu sendiri. Nah, saya kembali ke Ibu Sunaria. Ibu, saya tidak bisa memungkiri bahwa nanti di masa depan saya juga akan menjadi seorang ibu. Nah, pendidikan soal stunting ini apakah akan saya dapatkan ketika saya sudah menjadi seorang ibu atau justru dari sejak saya misalnya mau persiapan menikah itu sudah ada Bu pendidikan stuntingnya? Dari remaja sudah dapat, dari remaja sudah harus bisa mendapatkan itu pendidikan. Baru
ibu selama hamil masih janin di dalam kandungan itu sudah dapat pengarahan edukasi. Baik. Dari pihak puskesmas sendiri Bu, ketika kita misalnya statusnya belum menikah, masih remaja seperti itu ya. Adakah upaya-upaya yang diberikan, baik itu mungkin makanan yang dikonsumsi atau vitamin-vitamin seperti apa Ibu? Kalau dari puskes biasanya kami memberikan tablet FE, tablet penambah darah. Karena setiap bulannya wanita itu kan mengeluarkan haid atau datang bulan lah. Jadi harus dikonsumsi setiap bulan. Nah, apakah tablet ini juga akan terus dikonsumsi ketika sudah memasuki masa menyusui dan lain sebagainya Ibu, atau dihentikan? Melihat HB-nya, kan tablet itu untuk menambah HB dalam tubuh. Apalagi ibu hamil harus mengkonsumsi tablet selama kehamilan, karena itu bagus menambah HB dalam tubuh. Jadi bukan hanya untuk remaja putri yang menstruasi, tapi juga tablet ini bisa berfungsi bagi ibu hamil Bu ya? Iya, sangat bermanfaat sekali itu Bu. Baik sekali. Nah Pak, tadi sudah disampaikan bahwa dari sejak remaja itu sudah sepatutnya mendapatkan pendidikan soal stunting ini. Nah, dari kelurahan sendiri Pak, adakah program juga yang digalakan kepada baik itu mungkin remaja atau pasangan yang akan menikah di Kelurahan Tenilo, seperti apa Pak? Ya, jadi kalau di kita itu kalau ada pasangan yang mau menikah atau yang mau kawin, ya, mereka datang ke kelurahan untuk minta surat pengantar, nah, kita selalu arahkan dan bersama dengan PKK kelurahan juga bersama kader kesehatan mereka harus ke puskesmas dulu untuk melakukan pemeriksaan sehingga keluar yang namanya elektronik siap nikah hamil. Ya, yang namanya elmisil kalau tidak. Elmisil. Nah, itu kita serahkan pada saat setelah selesai akad nikah. Kita serahkan sertifikat itu. Mungkin saja kalau misalnya tidak mendapat sertifikat itu, dia bisa kawin, bisa menikah, tetapi mungkin kehamilannya mungkin bisa bukan ditunda juga, tetapi mungkin ada bimbingan dari pihak puskes itu sendiri, sehingga misalnya dalam 1-2 tahun ini belum bisa hamil karena disebabkan ada misalnya ada dampak penyakit yang akan diderita. Tetapi ketika mendapatkan sertifikat itu mungkin ya, karena saya lihat sertifikat itu elektronik siap nikah dan hamil. Nah, itu luar biasa. Baik. Nah, ini saya langsung ke Ibu Sunari aja kalau gitu ya. Soal elmisil Ibu, benar? Nah, Ibu juga tahu tentang sertifikat seperti ini? Iya, itu dari Catin langsung ke kebidanan, baru dari bidan nanti di bidan itu ibu-ibu bidan mengedukasi ini calon pengantin ini, baru setelah itu diberikan LC-Mil. Nah, apa saja Bu yang diperiksa di LC-Mil ini? Tekanan darah, penyuntikan, baru edukasi dijelaskan setelah menikah jangan KB langsung. Harus mempunyai anak terlebih dahulu. Jangan KB, karena KB biasanya kan menghambat masa subur. Jadi jangan ber-KB setelah menikah. Wah, jadi ibaratnya ini juga memotivasi Bu ya, calon pengantin yang nantinya akan berumah tangga untuk sekiranya ada kiat-kiat tertentu yang bisa diterapkan. Karena kan biasanya juga pertanyaan selanjutnya setelah kapan menikah adalah kapan punya anak. Ya, jadi terbantu juga dengan hadirnya sertifikat ini Bu ya, kurang lebih seperti itu. Baik Pak, selain pernikahan, salah satu juga penyebab stunting sebagaimana yang saya baca Pak ya, itu adalah sanitasi atau penyediaan air bersih. Di Kelurahan Tenilo sendiri Pak, adakah masalah yang dihadapi hal yang sama? Iya, untuk sekarang alhamdulillah memang sanitasi rata-rata cukup. Bukan saya bilang sudah baik, tidak. Tetapi alhamdulillah di kita itu baik dari anggaran pemerintah daerah dan juga anggaran pemerintah yang dikucurkan ke kelurahan, kami sudah menyediakan
untuk tahun ini itu ada 5 jamban. Karena ini ada 5 lingkungan, jadi tiap lingkungan itu ada 1 jamban yang kita prioritaskan itu khusus untuk yang punya dampak stunting. Jadi walaupun dia mungkin tidak mau tapi tidak ada dampak stunting, kita masih cancel. Kita prioritaskan pokoknya yang ada dampak stunting, kita berikan jamban ini. Karena ini salah satu stunting juga itu harus dilihat dari kebersihan lingkungan. Perilaku hidup bersih dan sehat itu juga harus salah satu penunjang dan utama yang harus menjadi perhatian, kira-kira begitu. Baik. Nah, Pak Agus, ini tadi sudah sempat disentuh juga sama Pak Lurah tentang PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat. Di masyarakat Kelurahan Tenilo sendiri seperti apa Pak aplikasinya? Apakah masyarakat sudah secara sadar tentang PHBS ini atau masih dalam kiat-kiatnya Pak? Ya, terima kasih. Untuk masyarakat Tenilo mengenai kegiatan air bersih ini, yang jelas masyarakat sudah sangat mendukung. Dan apa yang disampaikan Pak Lurah tadi telah diberikan jamban sesuai anggaran yang ada, bukan dikatakan sudah baik semua. Boleh dikata yang dihimbau oleh pemerintah bersama lembaga pemberdayaan masyarakat, yaitu bagaimana kita memelihara ke depannya. Seperti jamban telah membuat juga demi menjaga lingkungan hidup ini ada drainase, mungkin sudah diprioritaskan ada bakti sosial, apakah seminggu sekali atau 1 bulan 2 kali, seperti itu, supaya menjaga pelestarian lingkungan. Karena stunting ini yang jelas kendalanya ini kalau lingkungan kita kotor tetap bukan hanya stunting yang masuk, DBD masuk. Seperti itu, penyakit-penyakit. Ya, setuju Pak. Ya, baik. Nah, Ibu Sunaria, kita di PHBS sendiri pasti juga sebagai petugas di lapangan, Ibu juga memberikan kiat-kiat yang sama kepada masyarakat. Nah, di Posyandu terutama Bu ya, apakah lingkup yang diberikan ini hanya seputar PHBS saja atau ada banyak hal yang disampaikan? Misalnya menyampaikan ini pola makan. Yang terkena stunting, pola makan yang baik, setiap hari makanan harus diganti-ganti, biar yang murah yang penting diganti, biar sayur kangkung, besoknya sayur bening, jangan mematok pada itu saja. Makanan harus berganti-ganti, tidak mahal, yang penting ada yang mereka makan setiap hari di rumah. Baik sekali. Nah, ini juga berhubungan dengan kebutuhan bayi Ibu ya, soal makanan. Saya penasaran karena kalau saya lihat dari teman-teman saya yang sudah memasuki masa MPASI, itu mereka punya makanan yang cukup beragam untuk anak-anaknya. Namun kan kondisi ekonomi di lapangan itu tidak bisa dipungkiri Bu, ada perbedaan-perbedaan yang cukup signifikan. Adakah makanan yang sekiranya ini bisa disentuh oleh semua kalangan? Telur kan banyak protein, mengandung protein. Beras, baru sayur, biasanya diolah kan itu menjadi satu menjadi bubur. Apalagi bayi 6 bulan harus makanannya disaring, setelah disaring baru boleh dikonsumsi oleh bayi. Karena kalau tidak disaring atau tidak di blender, biasanya kan bayi lambungnya masih belum kayak lambung orang dewasa. Jadi harus pertama kali makan itu harus yang memang lembut, sama dengan susu yang mereka isap. Baik. Nah, kalau misalnya ada yang memberikan makanan instan Ibu, kan seperti bubur cepat saji yang tinggal siram pakai air panas, itu seperti apa Ibu? Sebaiknya jangan dulu, karena itu tidak bagus, nilai gizinya juga tidak terkontrol, tidak tinggi. Terbuat dari instan kan, jadi saya tidak tahu misalnya saya tidak tahu apa yang terkandung dalam situ. Kalau membuat sendiri kan orang tua pasti tahu ini yang baik untuk anaknya yang bisa dikonsumsi. Baik buruknya kan ibu sendiri yang bisa mengetahui. Iya, jadi sebaiknya tetap dikontrol sendiri oleh orang tua Bu ya. Ibaratnya mungkin agak susah untuk dibuat, tapi tetap harus diprioritaskan makanan yang sekiranya dimasak sendiri ya. Baik pemirsa, kita masih akan terus berlanjut tentang pencegahan stunting di kelurahan. Untuk itu tetap bersama kami di program Gorontalo Menyapa.
Baik pemirsa, Anda kembali untuk program Gorontalo Menyapa dan saya masih bersama dengan Pak Rashid, Pak Agus dan juga Ibu Sunaria yang dimana kita membahas tentang pencegahan stunting dari kelurahan. Nah, saya ke Pak Agus sebagai wadah untuk masyarakat, Bapak. Sejauh ini seperti apa program yang sudah dilaksanakan baik oleh pemerintah kelurahan sendiri ataupun juga pemerintah kabupaten ataupun juga dari puskesmas, apakah sudah signifikankah atau sudah besarkah efeknya untuk masyarakat, Pak, terkait pencegahan stunting ini? Ya, terima kasih untuk pencegahan stunting ini khususnya di Kelurahan Tenilo yang kami sangat cintai ini. Yang jelas semua program pemerintah, baik dari pemerintah Kabupaten Gorontalo, mungkin juga sering-sering ada juga yaitu program dari pemerintah provinsi mengenai stunting ini. Nah yang jelas sudah dianggarkan, yang jelas ini telah membantu masyarakat. Jadi program ini untuk masyarakat Kelurahan Tenil khususnya yang mengalami stunting ini, yang jelas pencegahannya sudah agak maju. Dan ini merupakan satu kegiatan yang sangat bermanfaat khususnya di masyarakat di Kelurahan Tenilo yang mengenai atau kena stunting ini. Jadi kegiatan-kegiatan stunting telah ditopang oleh anggaran yang dibuat oleh pemerintah daerah kerjasama dengan dinas kesehatan maupun yang terkait khususnya Puskesmas Limboto, bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat sekali dan juga menurut kami sebagai lembaga yang ada di kelurahan ini sangat respon karena ini telah membantu kami yaitu menurunkan yaitu gejala atau stunting di kelurahan ini. Iya, baik Pak. Nah saya ke Pak Rashid sebagai lurah. Bapak ini kan masih ada sekitar 13 Pak ya. Yang artinya itu masih jadi PR yang cukup panjang untuk Kelurahan Tenilo. Selain program hening yang sudah Bapak galakan sejauh ini, adakah program-program lain yang akan Bapak lakukan di masa depan lebih khusus untuk pencegahan stunting? Dan apakah akan melibatkan kerjasama pula Pak dengan instansi-instansi terkait? Ya, jadi kalau di samping program hening yang kita galakan sekarang, itu ada juga program dari pemerintah kabupaten, khususnya Kabupaten Gorontalo yang dalam hal ini pengucuran anggaran yang prioritaskan untuk stunting itu kita sudah anggarkan. Di mana setiap ada posyandu itu kami sering menganggarkan dan juga ada pengadaan susu-susu formula di tiap kelurahan dan itu semuanya kita ada anggarannya dan tetap kita kelola lewat pihak ketiga. Jadi kita tidak beli langsung tetapi kita lewat pihak ketiga dan itu anggaran itu diperuntukkan dan dikhususkan untuk pencegahan stunting itu sendiri. Ya, baik Pak. Adakah program dari pemerintah kabupaten Ibu untuk pencegahan stunting yang diaplikasikan oleh Puskesmas Limboto? Ada. Misalnya pemberian PMT, susu dengan biskuit. Ya. Program PMT itu bisa dijelaskan Ibu lebih dalam lagi apa dan seperti apa? Pemberian makan tambahan. Yang sekarang ini yang dilakukan yaitu pemberian makanan tambahan untuk balita yang kena stunting yang selama 90 hari untuk dikelola kader-kader untuk dikelola dan diantar ke rumahnya masing-masing. Nah, makanan tambahannya itu seperti apa Ibu? Nasi, lauk pauk, lauk nabati, lauk hewani dengan sayur, buah. Dan itu digalakan selama 90 hari. 90 hari. Nah, apakah setelah 90 hari jika ada kemajuan dari penderita stunting, apakah ini akan di-stop atau akan diteruskan Ibu? Bila penderita stunting itu sembuh, sudah di-stop sampai di situ dulu. Baik, kadar untuk menilai stunting itu sembuh seperti apa Ibu? Karena juga masyarakat pasti ingin tahu kira-kira seperti apa balita ataupun anak yang sekiranya sudah sembuh dari stunting. Berat badannya naik dengan tinggi badannya naik juga Bu. Iya, ada berat badan ideal atau tinggi badan ideal Ibu untuk misalnya seorang anak? Umur 2 tahun bisa juga 11,5
11 kilo, boleh 10,8, boleh 10,7. Biasa idealnya 10 juga sudah boleh. Itu kalau penderita stunting yang mau naik itu 10 itu sudah maju itu 1 kilo. Iya. Nah, andai program 90 hari ini Ibu belum belum memenuhi harapan ya, ibaratnya belum efeknya itu belum terasa. Apakah ada program lanjutan dari pihak puskesmas? Iya, masih dilanjutkan sekiranya kalau masih ada penderita stunting itu belum sembuh. Mereka juga mendapat susu dari puskes. Untuk 1 bulan misalnya mereka ambil yang penderita stunting itu, mau ambil ke puskes, mau ambil biskuit, nanti datanya kami tulis. Setelah habis di rumah mereka datang ke puskes, kami sudah arahkan gitu. Iya, jadi semuanya gratis Ibu ya, sudah Gratis. disiapkan ya. Tidak dipungut biaya sama sekali. Iya. Nah, satu yang terakhir saya penasaran, untuk pemberian makanan tambahan Ibu, apakah 1 hari sekali atau 1 hari bisa lebih dari sekali? 1 hari sekali Ibu. Pak Rashid. Nah, ini terkait dengan program pemerintah kabupaten ya, selain penyediaan makanan pendamping tadi juga dana ya. Dari Bapak sendiri nantinya untuk kedepannya nih Pak, seperti apa dalam hal pencegahan stunting? Pertama, untuk kedepannya dalam hal untuk pencegahan stunting, pertama kita harus secara terus-menerus dan tidak henti-hentinya memberikan edukasi kepada masyarakat. Bahwa perilaku hidup sehat bersih itu harus. Yang kedua, terkait dengan orang-orang atau balita yang terdampak stunting itu, kita terus berikan edukasi. Nah, pemahaman kita sekarang ini adalah bahwa namanya orang pendek itu stunting. Iya. Padahal tidak seperti itu. Namanya balita pendek itu tidak stunting, tetapi yang namanya balita kena stunting itu pasti pendek. Kira-kira begitu logikanya. Nah, oleh karena itu edukasi terhadap masyarakat itu perlu kita sosialisasikan secara terus-menerus. Dan insya Allah kami dari pihak kelurahan dalam rangka untuk pencegahan seperti ini, selagi angka stunting itu kita bisa maksimalkan untuk penurunannya. Bukan harus kita sampaikan bahwa yang namanya penyakit itu tidak ada langsung semua selesai dalam sekejap. Tetapi ada step by stepnya. Nah, oleh karena itu, kalaupun misalnya dari 13, misalnya tinggal 10 pada akhir bulan ini, nah itu kita bersyukur. Ataupun misalnya tinggal 5, kalaupun misalnya itu kita capai, bahkan kita lampaui, itu yang sangat luar biasa. Kira-kira. Iya Pak, jadi target Bapak tahun ini walaupun baru tadi sempat disampaikan 4 bulan menjabat Pak ya sebagai lurah, ada target penurunan stunting untuk tahun ini ya. Tidak perlu sekaligus tapi ya setidaknya ada Pak ya begitu. Baik, dari Pak Agus sendiri Pak, dengan Bapak sebagai sesosok yang menyampaikan aspirasi kepada masyarakat, apa harapan Bapak? Ya, harapan saya untuk ke depan supaya stunting ini menurun di Kelurahan Tenilo sesuai apa yang telah disampaikan oleh Pak Lurah, baru kegiatannya ini harus bersifat kontinu, terus menerus kita jaga misalnya kebersihannya. Ini yang kiat-kiat kami lakukan. Karena bahwa stunting ini kalau kita tidak lestarikan, kita tidak berikan lagi pemahaman sosialisasi kepada masyarakat, malah tidak ada yang kita harapkan. Hanya artinya ada istilah, ada kemajuan tapi di bidang kemunduran. Mengapa? Karena kita tidak laksanakan lagi pemahaman kepada masyarakat tentang stunting. Supaya untuk menurunkan. Yang jelas kami sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat selalu berkolaborasi dengan pemerintah setempat, baik di tingkat kelurahan maupun di tingkat daerah, kabupaten. Bahkan kami itu bahwa LPM itu bisa berbicara bukan hanya di tingkat kelurahan, ke tingkat pusat pun boleh. Dan saya selalu kemarin juga saya baru mengikuti tentang kegiatan LPM yaitu BIMTEK di Hotel Yulia kemarin, bahwa lembaga pemberdayaan masyarakat selalu mendukung semua kegiatan yang ada di kelurahan maupun desa yang ada. Ya, baik Pak. Nah, semoga dengan kolaborasi ini benar-benar apa yang Pak Rashid tadi sampaikan, harapannya untuk bisa
menurunkan angka stunting di Kelurahan Tenilo itu bisa tercapai. Ya. Nah, saya kembali ke Ibu Sunaria. Ibu, selain ke posyandu, selain berkonsultasi pula dengan tenaga medis di lingkungan puskesmas, adakah sebenarnya langkah-langkah mandiri yang bisa dilakukan oleh masyarakat itu sendiri terkait pencegahan stunting? Masyarakatnya bisa selain ke posyandu, selain Berkonsultasi. masyarakat bisa melakukan hal yang hidup yang Pak Ayah tadi bilang, hidup bersih, baru mengatur pola makan setiap hari. Iya. Pokoknya semua yang Yang Menyehatkan. bisa dilakukan. yang bisa dilakukan, yang dilakukan di rumah harus yang bisa mencegah terjadinya stunting itu. Iya, baik Bu. Nah, Pak Rashid sendiri, ini kan tentu saja kita sudah memasuki di langkah-langkah untuk pencegahan ke depannya, Pak. Dari Bapak sendiri, adakah yang masih jadi PR Bapak yang juga sekiranya ini berkaitan dengan stunting? Entah itu mungkin pernikahan dini Pak, atau kemiskinan, atau seperti apa Pak? Ya, ini penting juga. Kalau faktor kemiskinan sosioekonomi itu pasti salah satu faktor. Tapi tidak semua orang miskin itu stunting, kira-kira begitu. Tapi kalau salah satu faktor sosioekonomi itu pasti. Kenapa? Karena mungkin dari segi sanitasi, kebersihan mungkin masih agak kurang. Nah, dari pernikahan dini juga mungkin ini perlu juga disosialisasikan bahwa untuk menikah di usia dini ini perlu dicegah juga. Nah, ini juga penting. Kenapa? Karena memang itu tadi mungkin belum siap untuk hamil, tiba-tiba sudah ketika dia sudah menikah, bahwa ini juga penting juga untuk dicegah. Oleh karena itu harapan kami bukan hanya saja di kami lurah yang menyampaikan ini, tetapi juga kami berharap dari pihak kesehatan, juga harus dari pihak kalau bisa dari Kementerian Agama, karena mereka paling tahu juga harus memberikan bukan hanya sebagai edukasi kesehatan, tetapi juga dari sisi agama kira-kira menurut mereka seperti apa. Ini juga penting. Oleh karena itu kami dari pihak kelurahan mendukung selagi itu program untuk kemaslahatan masyarakat itu sendiri. Insya Allah kami tetap mendukung program itu. Iya, sejauh ini Pak, adakah kasus pernikahan dini yang sudah ditemukan di Kelurahan Tenilo? Dalam kurung waktu saya menjabat ini belum ada. Sampai dengan detik ini semua orang yang datang ke saya meminta surat keterangan untuk pernikahan itu belum ada penemuan kasus. Saya tidak tahu kalau mungkin sebelum saya menjabat, tetapi kalau ada itu pun saya masih harus pertanyakan apakah sudah ada dispensasi nikahnya. Karena kalau orang nikah di usia dini itu kan harus ada dispensasi dari pengadilan agama. Bukan hanya langsung ada kadabra langsung. Ya, karena sudah persetujuan antara kedua belah pihak ya sudah. Nah, tidak, itu harus ada dispensasi. Oleh karena itu sampai dengan detik ini saya dalam kurun waktu saya menjabat, alhamdulillah belum ada pasangan suami istri, baik itu laki-lakinya maupun catinnya perempuan di bawah usia dini. Baik sekali. Nah, Ibu Sunaria, tadi saya sempat membahas tentang pernikahan dini. Betapa ini juga sebenarnya berpengaruh ya, Ibu, untuk masalah stunting sendiri. Karena kalau yang saya baca bahwa semakin muda usia seseorang menikah, maka kebutuhan nutrisi itu juga akan berpengaruh, Bu, kurang lebih seperti itu. Nah, kasus Ibu sebagai petugas gizi di lapangan, adakah menemukan ibu-ibu muda dan adakah keluhan-keluhan yang mereka sampaikan? Iya, ada. Iya. Keluhannya biasanya mereka tidak suka makan, kan sedang hamil tidak suka makan. Baru umurnya masih lagi, setiap mau diberi edukasi pasti mereka pemikirannya masih yang ini, yang itu. Jadi mereka sering sekali diedukasi karena masih labil kan, masih
belum ada, baru di bawah 17 tahun. Jadi biasa dari puskes memberikan arahan, masukan supaya mereka menjaga pola makannya saja, Ibu. Iya. Nah, kenapa usia ini Ibu sangat berpengaruh untuk seorang perempuan khususnya ya, agar bisa mengandung dengan baik? Karena yang saya tahu Ya. biasanya belum waktunya dibuahi. Nah, tentu saja langkah pencegahan stunting ini Pak masih akan panjang sekali ya. Dan dari pihak Kelurahan Tenilo sendiri Pak, sejauh ini untuk persiapan-persiapannya ya, selain dengan program-program tadi yang sudah dilakukan juga, apakah ada hambatan-hambatan tersendiri Pak yang dihadapi oleh pihak kelurahan sejauh ini? Iya, jadi kalau hambatan-hambatan itu paling mungkin tingkat pemahaman masyarakat yang berbeda-beda. Ada yang mungkin dianggap ini bagus, tapi ada yang menganggap wah ini tambah-tambah urusan kira-kira. Hingganya kalau kita memberikan edukasi ini biasanya secara persuasif. Ya, kalau kita pakai bahasa, apalagi kalau misalnya bahasa kesehatan kan yang mungkin mereka kurang cerna, memakai bahasa-bahasa ilmiah. Nah, oleh karena itu ya paling pas dan paling cocok memberikan edukasi mungkin secara persuasif. Kadangkala orang rata-rata masyarakat karena dia adalah petani ya mereka itu memikirkan bagaimana mereka bisa hidup besoknya. Tapi untuk memikirkan ini berdampak stunting atau tidak, mereka dalam tanda petik mungkin kurang pemahaman. Sehingga oleh karena itu saya sangat bersyukur dan berterima kasih juga dari pihak puskes ini selalu memberikan edukasi pada tiap ada posyandu. 1 bulan di 2 tempat khususnya di Kelurahan Tenilo ini selalu memberikan edukasi kepada balita-balita yang datang. Bahwa ini harus seperti ini, pola makannya harus seperti ini, ibunya juga harus seperti ini, harus membersihkan ASI secara kontinu. Biasanya belum waktunya dikeluarkan ASI yang dari ibunya sudah diberikan ASI yang formula. Nah, itu yang bisa menyebabkan. Oleh karena itu saya bersyukur setiap ada posyandu itu teman-teman yang dari pihak kesehatan ini bersama kader kesehatan yang ada di kelurahan selalu memberikan motivasi kepada balita-balita yang berdampak stunting. Iya, baik. Nah, Ibu Sunarya, Ibu sebagai petugas gizi langsung di lapangan, apa yang ingin Ibu sampaikan kepada mungkin ibu hamil ataupun juga ibu-ibu yang sekarang lagi masa menyusui dalam rangka untuk menurunkan angka stunting ini? Rajin-rajin ke posyandu saja supaya mendapat edukasi, mendapat pelajaran. Dari situ kan bisa ditimbang, bisa diukur setiap bulannya, jadi bisa terkontrol. Iya, baik. Jadi mereka juga bisa Bu ya, menyampaikan keluh kesahnya nanti kepada pihak puskesmas andai mendapat masalah ya dalam proses penanganan ataupun dalam proses tumbuh kembang anak-anaknya. Nah, mungkin ada kasus tersendiri Bu yang pernah didapatkan ketika misalnya Ibu turun ke lapangan? Kasus misalnya ibunya susah biar sudah dikasih pengarahan untuk datang ke posyandu, biasanya ada yang mau ke pasar jualan pas hari Sabtu, ada kerja yang ini, ada kerja itu. Jadi minta tolong tetap harus diusahakan datang ke posyandu supaya adik bisa terkontrol berat badan, tinggi badannya ibu. Sarannya. Dari pihak puskes Bu, apakah tidak ada kunjungan langsung ke rumah? Ada kunjungan rumah. Nah, biasanya kalau ke rumah itu apa yang dilakukan? Penimbangan. Kan mereka tidak ada di posyandu, jadi kami dari puskes biasa dari tim gizi menimbang, mengukur tinggi badan. Gitu. Baik. Nah, saya ke Pak Agus ya, sebagai Ketua LPM. Nah, Bapak melihat adanya kasus-kasus atau hambatan-hambatan yang kerap kali didapatkan oleh petugas lapangan. Ini seperti apa Pak ke masyarakatnya penyampaiannya? Ya, untuk petugas ataupun kami dari pemerintah, dari lembaga kerjasama dengan pemerintah, untuk menilai hambatan-hambatan ini, yang pertama seperti apa yang telah disampaikan dari ada menemukan kasus. Nah, itu kalau Pak Lurah tadi menyampaikan selalu ada pendekatan yaitu persuasif. Ya.
supaya ini lebih dipahami oleh masyarakat itu sendiri. Karena masyarakat itu SDM mereka itu jenjang pendidikannya itu berjenjang. Ada yang cepat memahami, ada yang tidak. Nah itu ada kiat-kiat yang dibuat oleh lembaga dan kerjasama dengan pemerintah dan seperti apa yang dari petugas dari puskesmas, kami selalu berbarengan. Misalnya ada kegiatan yang ada ibu-ibu hamil yang tidak mau datang ke posyandu kepada kegiatan pelayanan masyarakat, nah itu kami melakukan itu home visit itu, mengunjungi rumah ke rumah atau istilahnya door to door, supaya menanggulangi atau pencegahan tentang stunting ini. Sudah seperti itu kami yang selalu berkolaborasi dan itulah tugas kami lembaga. Memfasilitasi baik itu pemerintah maupun dari petugas dari kesehatan itu sendiri. Ya, baik. Nah, selanjutnya dari Pak Lurah ini, kira-kira apa Pak pesan terakhir yang ingin dari Pak Lurah sendiri? Apa yang ingin kira-kira disampaikan lebih lanjut baik itu kepada masyarakat ataupun juga kepada pemerintah di atas dari kelurahan terkait dengan pencegahan stunting ini? Terima kasih untuk masyarakat itu sendiri. Pertama bahwa jangan bosan-bosan untuk datang dan berkonsultasi setiap ada kegiatan baik itu posyandu maupun ada sosialisasi kesehatan supaya kita bisa mendapatkan informasi yang baik dan benar dalam rangka pencegahan angka stunting. Yang berikut untuk pemerintah, kita berharap bahwa anggaran untuk prioritas angka stunting itu lebih ditingkatkan kira-kira agar supaya bukan hanya saja pada tataran pembelian susu formulanya, tetapi pada sanitasi sampai pada makanan tambahannya, itu kira-kira perlu ada perhatian khusus kira-kira dari pemerintah. Mungkin itu saja. Iya, baik. Kalau dari Pak Agus sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat sendiri, apa nih Pak yang akan jadi harapan Bapak untuk kedepannya? Tidak hanya terkait pencegahan stunting, tapi juga kepada masyarakat. Ya, untuk himbauan kami kepada masyarakat, khususnya kita bicara level kelurahan Tenilo, yang jelas kami menghimbau atau melakukan kiat-kiat semua kegiatan yang menyangkut ada hubungan dengan kesehatan masyarakat itu sendiri selalu kita dukung, kita patuhi kerjasama supaya kita dan masyarakat itu hidup sehat. Inilah harapan kami ke depan dan selalu apa yang kami telah sampaikan tadi bahwa lembaga itu selalu merespon apa itu kegiatan dari pemerintah daerah dan seterusnya dari puskesmas, dari kesehatan. Kami selalu berbarengan. Yang penting ada di situ namanya kolaborasi. Karena dalam istilah kalau kita tidak kerjasama, berkolaborasi yang baik, semua program apa yang kita laksanakan tidak tercapai. Sampai itu kalimat saya selalu di masyarakat saya ajak kita harus berkolaborasi yang baik, yaitu indahnya kebersamaan. Iya, baik Pak. Luar biasa. Selanjutnya saya ke Ibu Sunaria. Ibu, saya harus berterima kasih banyak karena Ibu termasuk petugas di lapangan. Tentu Ibu yang paling mengenal dekat seperti apa permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, khususnya mereka ibu-ibu hamil ataupun juga ibu-ibu yang sedang menyusui terkait dengan masalah stunting ini ataupun juga dari orang tua. Dari Ibu Sunaria sendiri, apa yang menjadi harapan Ibu terkait tugas Ibu sebagai petugas gizi? Harapannya cuma satu, ibu-ibu balita, ibu-ibu hamil, rajin-rajinlah datang ke posyandu supaya mendapatkan arahan, edukasi, imunisasi yang lengkap.
Iya, baik. Bapak-bapak, Ibu, terima kasih banyak atas hadirannya hari ini sudah berbagi dengan kami ya. Dan pemirsa, tentu saja penanganan masalah stunting ini tidak hanya menjadi PR satu orang saja, namun membutuhkan kerjasama dari seluruh stakeholder, baik itu pemerintah provinsi, kota, kabupaten, hingga pemerintah kelurahan, lembaga pemberdayaan masyarakat, dan juga terutama mereka para tenaga medis ataupun juga para petugas lapangan medis yang telah banyak berkontribusi. Nah, sebagai masyarakat kita juga ayo sama-sama mendukung beragam macam program yang terus digalakan oleh pemerintah dalam rangka penekanan angka stunting di Provinsi Gorontalo. Saya Selakoni, terima kasih banyak pemirsa atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.